Halo teman-teman, balik lagi ke project aku ngomong depan kamera selama 30 hari ke depan dan sekarang udah hari ke-18. Alhamdulillah banget, udah masuk hari ke-18 dan ini sebuah pencapaian yang harus aku akan terus lanjutkan. Aku semalam ini pengen ngebahas tentang apa yang aku alami, kegelisahan dan keresahan, bahwa tadi aku habis nonton podcast antara Bang Panji Pragiwaksono dengan Mary Riana yang membahas tentang mengapa alasan Bang Panji pindah ke Amerika padahal dirinya udah terkenal di Indonesia. Dan alasan motivasi sebenarnya adalah sebenarnya Bang Panji itu ingin setidaknya memberikan apa yang bisa diberikan untuk Indonesia dalam skala internasional. Karena dia merasa bahwa di skala nasional di Indonesia dia sudah memberikan segalanya, tapi secara internasional belum. Banyak komika-komika terkenal dari Asia Tenggara yang negaranya nggak kecil, kayak negara-negara kecil aja, nggak kayak Indonesia, macam Filipina, Malaysia, Singapura. Komika-komika di sana lebih mengenal Malaysia, Filipina ataupun Singapura ketimbang di negara Asia Tenggara yang jauh lebih gede daripada mereka. Orang-orang Indonesia mikirnya apa? Indonesia ya terkenal karena wilayahnya gede, penduduknya banyak dan lain sebagainya. Tapi di sana, kata Panji, di sana di New York khususnya, mereka sama sekali tidak kenal Indonesia. Mereka hanya kenal dari apa yang dibawakan oleh si komikanya. Karena komiknya berasal dari Filipina, orang Filipina mengenalkan tentang Filipinanya. Itulah yang dirasakan oleh Panji. Masa gue nggak bisa sih untuk jadi seperti itu dan mengenalkan nama Indonesia di internasional. Maka itu jadi misinya, dan impian terbesarnya adalah ketika nanti Bang Panji sudah sampai kepada usia 75, 80, di mana duduk di taman-taman New York, tiba-tiba ada anak kecil nyamperin dia, kakek, kakek itu Panji ya? Iya, oh kamu ini. Kakek, terima kasih berkat kakek yang udah membuka jalan aku untuk menjadi seorang komika di New York. Aku berterima kasih buat sama kakek yang udah berjasa atas karir aku, karena udah ngebuka jalan sebelumnya yang benar-benar susah banget yang dilewatin oleh Panji itu. Artinya apa? Panji ini udah memberikan apa ya, semacam contoh bagi generasi-generasi muda Indonesia bahwa mereka bisa menjadi apa yang mereka inginkan. Mereka bisa menjadi lebih dari apa yang mereka pikirkan. Hanya saja ini perlu dibina dan perlu dilatih oleh pemerintah kita, oleh ya gitu kita sebutnya pemerintah. Salah satu peran pemerintah ya tadi mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi nyatanya masih belum banyak anak-anak yang menikmati pendidikan secara merata di Indonesia, karena satu, emang demografi wilayah Indonesia yang benar-benar kondisi geografi yang Indonesia yang benar-benar luas dan terjal banget. Dan yang kedua, atau memang ada anggaran-anggaran yang belum dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Bahkan guru-guru di Indonesia aja banyak yang belum mendapatkan selayaknya, dan bahkan yang lebih parah lagi, profesi terbanyak yang terjerat pinjol ya para guru itu. Ini kan suatu hal yang mengenaskan gitu bagiku sendiri gitu. Maka, dan aku udah baca juga bahwa Indonesia mengalami bonus demografi ke depan. Ada sekitar 75% nanti 13 tahun ke depan Indonesia akan punya generasi emas. Generasi emas itu apa? Generasi usia-usia yang emang seharusnya produktif. Kata produktif ini benar-benar rancu. Kenapa rancu? Karena generasi yang sekarang ini 13 tahun ke depan akan bisa jadi produktif kalau emang mereka udah di training, udah dididik secara benar-benar dan proper untuk
menghadapi menghadapi tantangan pada masanya. Ya tapi kan lihat di masalah Indonesia sekarang aja apa stunting. Eh ya mau gimana nanti 13 tahun ke depan Indonesia nggak bisa memanfaatkan bonus demografi ini, malah jadi beban demografi karena anak-anak stunting yang tidak bisa menyerap gizi dengan maksimal, akhirnya harus berdampak pada cara berpikirnya atau berlogikanya yang salah. Akhirnya yang tadinya bonus demografi menjadi beban demografi yang bahkan berbahaya untuk Indonesia sendiri. Makin banyak orang-orang yang lebih parah lagi ke depannya. Nah ini yang harus benar-benar diperhatiin ke depannya gitu. Dan Bang Panji Prabowo juga bilang bahwa dia pengen bilang ke seluruh orang-orang Indonesia, siapapun itu lahir di Indonesia, lu udah tentuin lu harus ngapain di dunia ini dan fokus di bidang itu, dan dari situ lu juga udah bisa berhasil bersumbangsi untuk Indonesia. Ya kalau kita masih muda, ya kita bersumbangsi dengan apa yang kita lakuin. Pikirin aja kita dulu, karena tanpa sadar kita akan bersumbangsi untuk Indonesia gitu. Kalau misalnya orang tua yang denger ini, perhatikan anak mungkin, lalu lihat minatnya, bakatnya apa, arahkan ke sana agar Indonesia ini nanti kedepannya bonus demografi ini bisa menjadi usia emas menuju Indonesia 2045 yang benar-benar maju.